Eh, Selamat sore Pak Ahmad. Iya, sore, Ibu. Eh, ada waktunya sebentar Pak. Iya, ada Ji. Gini, saya dengar-dengar Bapak mau melakukan praktek coaching ini ya. Iya, ada semua teman, semua coaching. Ya. Sebelum melakukan praktek, ada berapa yang saya mau tanyakan ke Bapak nanti nih. Iya. Kira-kira, iya. Yang pertama itu, apa yang sudah Bapak persiapkan kira-kira ini untuk melakukan praktek coaching ini? Yang pertama yang saya persiapkan alur tirta, mana tujuan awal, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Oh, jadi Bapak sudah mempelajari alur perencanaan Tirta ya Iya, untuk iya, pelaksanaan coaching ini. iya. Oke, terus pertanyaan berikutnya saya mau tahu kira-kira kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan di praktek coaching nanti itu kira-kira kompetensinya yang mana, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Iya. Kalau boleh saya tahu, ada tidak yang lebih spesifik yang Bapak ingin mau kembangkan dari ketiga kompetensi ini? Yang Yang lebih spesifik yang saya ingin kembangkan adalah pertanyaan berbobot. pertanyaan berbobot Iya, ya, Pak. Oke. Satu lagi mungkin Pak terakhir. iya, iya. Kira-kira apa yang jadi indikator keberhasilannya Bapak nanti yang bisa Bapak lihat ketika kompetensi pertanyaan berbobot ini yang Bapak mau kembangkan atau praktekkan di praktek coaching nanti? Saya mencoba sebisa mungkin memberikan pertanyaan terbuka kepada coach dan memberikan situasi yang nyaman pada coach. Saya rasa itu ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad buat Yes, waktunya. sama-sama Ibu. Selamat Ya, melakukan praktek coaching ya. siap. Semoga sukses Pak. Ya. Oke. Bu Hikmah, kenapa Ki berdiri di sini? Ada apa? Oh, begini Pak Ahmad. Kebetulan saya bertemu Bapak di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar. Ada yang ingin saya berbincang dengan Bapak. Iya, bisa Ji. Kita mau bincang di taman bagusnya. Ada apa? Coba kita ceritakan. Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dengan pembelajaran saya di kelas karena ada siswa saya yang sering mengganggu temannya, bahkan terkadang sampai memukul temannya, Pak. Apa yang ingin Bu Hikmah capai di akhir diskusi kita ini? Eh, Sejujurnya saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Terus, ada lagi? Saya bingung, Pak. Apakah saya harus mempertahankan anak ini belajar di kelas saya? Karena banyak orang tua siswa saya yang sudah datang menemui saya dengan permasalahan ini, Pak. Boleh Ibu ceritakan ke saya? Apa yang Anda rasakan saat ini? Eh, saya merasa tidak nyaman dan saya tidak tahu harus bagaimana, Pak. Apa yang membuat Ibu Hikmah tidak nyaman dengan menghadapi masalah ini? Begini, Pak. Saya sebagai guru ingin mempertahankan siswa saya. Bagaimana saya bisa merubah perilakunya? Tentunya butuh waktu, karena untuk menghadapi siswa di kelas rendah bukanlah hal yang mudah. Terus, selain tidak nyaman, adakah hal lain yang Ibu Hikmah rasakan? Tidak nyaman, saya merasa bahwa tidak pantas untuk orang tua siswa saya yang lain yang kebetulan anaknya pernah dipukul oleh siswa tersebut untuk menghakimi anak usia di kelas 1 ini yang masih butuh arahan dan kasih sayang dari gurunya. Jika boleh Bapak tahu, seperti apa cara menghakimi orang tua tersebut? Bisa kita ceritakan? Begini Pak, orang tua siswa saya itu sering menghubungi saya dan minta agar anak tersebut untuk dikeluarkan dari sekolah karena merasa akan mengganggu anak-anak yang lain dalam belajar. Padahal siswa ini baru kelas 1 SD, Pak. Terus, langkah-langkah apa yang akan Ibu Hikmah lakukan dalam menghadapi masalah ini?
Pertama-tama saya akan berdiskusi untuk mendiskusikan permasalahan ini dengan orang tua siswa tersebut dan orang tua siswa lainnya yang anaknya selalu dipukul. Dan tentunya saya akan bekerja sama dengan orang tua siswa tersebut. Apakah Ibu pernah mendiskusikannya dengan teman sejawat atau kepala sekolah mengenai masalah ini? Belum sih Pak, tapi saya akan mendiskusikannya. Baik, lalu kesempatan apa yang Anda miliki sekarang? Saya akan memanggil orang tua siswa tersebut untuk membahas masalah ini. Terus, mengapa tidak Anda lakukan? Saya akan melakukannya Pak. Bagus, setelah Anda bertemu dengan orang tua siswa tersebut, apa yang ingin Ibu sampaikan? Saya ingin menyampaikan mengenai masalah yang dilakukan anaknya di sekolah agar tidak terulang secara terus-menerus. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang Ibu miliki sehingga Ibu merasa yakin dengan menemui orang tua siswa tersebut, anak itu bisa merubah perilakunya? Karena saya harus bekerja sama dengan orang tua siswa tersebut. Bagaimana bisa memberikan arahan, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Dan terutama pada saat jam pulang. Orang tua tersebut harus datang lebih awal menjemput anaknya untuk menghindari anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti mengganggu teman-temannya yang lain. Wow, bagus sekali solusi tersebut. Terus, ada lagi yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan memberitahu kepada orang tua siswa yang lain untuk memberikan pemahaman supaya anak ini tetap belajar di kelas. Dan saya sebagai guru akan memberikan strategi bagaimana anak bisa berubah dan tidak mengganggu atau memukul temannya lagi. Bagus sekali. Bapak sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Besok pagi saya akan mengajak anak tersebut dan orang tuanya untuk membahas dan menyelesaikan masalah ini di sekolah. Lalu, siapa yang akan Ibu minta bantuan menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan kepala sekolah. Nah, sepertinya itu sangat baik untuk Ibu lakukan. Rasanya saya sudah tidak sabar untuk melihat hasil akhirnya. Baik Pak, terima kasih Pak Ahmad sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya izin masuk ke kelas ya Pak, karena ada pelajaran. Sama-sama Ibu, saya juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti Bu. Oke, terima kasih buat praktek coachingnya Bu Isma dan Pak Ahmad. Oke, sebagai pengamat ada berapa yang saya catat di sini tadi yang saya bisa lihat ya dari percakapan coaching yang dilakukan oleh Bu Hikmah sama Pak Ahmad. Yang pertama itu kalau saya lihat tadi praktek coaching yang sudah dilakukan sama Pak Ahmad dan Bu Hikmah di sini sudah melakukan praktek coaching sesuai dengan alur tirta. Ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Ahmad sebelumnya, persiapan yang dilakukan, ada tujuannya, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, sama tanggung jawab. Terus di alur cerita tadi ini tujuan menyampaikan tujuan coaching itu menurut saya tujuan sudah disampaikan oleh coach ya, sebagai coach sini Bu Hikmah tadi itu sangat jelas bahwa ini dia ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang siswa tadi ada yang bermasalah ya di kelas. Terus alur tirta yang kedua tentang identifikasi masalah. Kalau saya perhatikan juga tadi saya amati di sini sudah terjadi coach sudah memberikan pertanyaan yang dimana membuat coach itu menyadari bahwa siswa yang bermasalah ini bisa diselesaikan. Sebenarnya ada penyelesaiannya. Terus alur yang ketiga dari cerita tadi adalah rencana aksi.
Di sini juga saya melihat tadi coach itu sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach itu merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan baik ya, dengan cara mengatasi sesuai masalah tadi. Terus yang alur cerita yang keempat tadi yaitu tanggung jawab. Saya juga memperhatikan bahwa coach menanyakan tentang komitmen atau rencana yang diambil oleh coach, dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dan solusi yang diambil. Ya, jadi itu beberapa yang saya bisa amati tadi. Terus yang berikutnya kompetensi coaching yang ingin dikembangkan tadi coach itu sudah terlaksana. Kalau saya lihat tadi Pak Ahmad sudah bilang bahwa dia mau kembangkan kompetensi coaching yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau saya lihat tadi sudah terlaksana dengan baik juga. Terus rencana aksinya juga itu sudah terlaksana dengan baik dan sudah ada. Oke? Mungkin mengakhiri pengamatan saya, ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan dulu di sini, ya, ke Pak Ahmad mungkin dulu. Bagaimana perasaannya kira-kira Pak Ahmad setelah melakukan coaching saat ini? Ya, perasaan saya agak gimana ya? Artinya ada teman yang mau terbuka terhadap situasi dalam kelas. Gak senang sih, gitu. Nah. Ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Kalau Bu Hikmah sendiri, kira-kira bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching hari ini, Pak? Hari ini, Bu? Ya, setelah melakukan coaching hari ini, saya merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi, akhirnya saya bisa menceritakan kepada teman sejawat, kemudian saya dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, terima kasih atas waktunya sebagai pengamat. Saya rasa cukup itu apa yang bisa saya sampaikan. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Nurul. Ya, Saya Salam, dengar Pak. kita akan melakukan coaching hari ini ya. Iya Pak, betul sekali. Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Adrianti. Ya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan sama Ibu sebelum melakukan coaching. Pertama, apa yang Ibu persiapkan dalam coaching ini? Yang pertama yang akan saya persiapkan yaitu seperti biasa alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Oh iya. Kemudian yang kedua, kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan? Ya, saya ingin menjadi pendengar yang aktif, pertanyaan berbobot, kemudian mengembangkan coaching. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang spesifik apa yang ingin diobservasi? Yang ingin saya observasi yaitu pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir untuk Ibu ya sebelum melakukan coaching, indikator ketercapaian apa untuk tujuan pengembangan yang diinginkan dalam coaching ini? Saya ingin menciptakan suasana yang nyaman untuk coaching sehingga dia bisa dengan nyaman dan merasa santai untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya. Oh iya. Itu Pak. Oh iya, terima kasih Bu. Ya, selamat melakukan coaching. Iya. Selamat siang Bu Nurul. Ya, selamat siang juga Bu Adri. Apa kabarnya nih Bu? Ya, baik. Alhamdulillah Bu. Bu, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Ya Bu, silahkan. Saya mau bercerita ini tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas nih Bu. Oke. Silahkan Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Iya, begini Bu. Akhir-akhir ini saya merasa kayak murid-murid di kelas itu yang saya ajar kayak kurang antusias begitu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu ada beberapa dari murid juga yang
kadang terlambat kumpul tugasnya gitu. Jadi menurut Bu Adri, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Sebenarnya saya sangat mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Bu Adri, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Iya, Bu, begini kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias mungkin yang pertama itu mungkin pembelajaran saya yang di kelas itu sedikit membosankan ya, terlalu monoton. Saya mungkin yang terlalu dominan bicara. Terus yang kedua yang saya bisa lihat mungkin saya selalu memberi contoh latihan soal yang banyak kepada murid-murid, kepada anak-anak saya. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias kembali dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu. Tidak monoton dan tidak membosankan. Itu sih menurut saya. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran itu? Menurut saya, mungkin pembelajaran harus berpusat pada murid ya Bu ya. Terus mungkin murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Mungkin dalam pembelajaran mungkin ada sedikit ice breaking yang bisa dilakukan atau games-games supaya pembelajaran itu bisa lebih menarik. Dan yang mungkin bisa dilakukan lagi adalah bagaimana membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Nah, tugas yang diberikan kepada pejabatnya sehingga ada yang tidak kumpul tugas tepat waktu, Bu. Kemungkinan kalau yang masalah tugas itu tadi mungkin karena tugas yang saya berikan mungkin terlalu banyak ya, sehingga beberapa anak yang tidak kumpul tugas ini mungkin mereka belum paham untuk bisa mengerjakannya, sehingga mereka tidak mengumpul tugas itu tepat waktu. Ditambah mungkin saya tidak memberikan sumber belajar yang beragam dan menyenangkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Jujur saja Bu, kalau selama ini saya menggunakan sumber belajar itu buku teks ya, yang mereka punya. Terus dan kadang juga saya pakai PowerPoint, tapi PowerPoint itu yang biasa-biasa saja sih Bu, yang standar-standar saja. Oh begitu. Kira-kira adakah sumber belajar selain khusus pandangan kami sudah saya pikir banyak ya Bu sumber belajar yang bisa kita gunakan seperti video YouTube, membuat media pembelajaran lebih menarik ya dengan menggunakan aplikasi Canva ya, terus melakukan pembelajaran mungkin dengan diskusi atau bisa juga kita menggunakan aplikasi pembelajaran seperti yang tren sekarang itu kayak Quizizz, mungkin itu bisa kita pakai untuk sumber-sumber belajar yang bisa kita gunakan agar pembelajaran kita bisa lebih menarik. Mungkin itu sih Bu, menurut saya. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Ya Bu, saya berharap sih Bu bisa melaksanakan itu. Jadi, sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Setelah saya pikir-pikir, saya berencana yang pertama itu mungkin yang merancang pembelajaran yang mengasihkan, ya, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi, seperti menggunakan video, membuat PPT dari Canva, ya. Kemudian yang kedua, saya akan mungkin memberikan tugas pada anak-anak itu tidak terlalu banyak, ya. Jadi kemudian bentuk tugasnya juga itu mungkin saya bisa menggunakan
sesuai dengan minat dan bakat dari murid-murid itu sendiri, ya, atau istilahnya yang sekarang itu bagaimana melaksanakan pembelajaran diferensiasi, ya, sehingga murid itu tidak terkesan terbeban dalam menyelesaikan tugas, tetapi mereka memang senang untuk mengerjakan tugas itu. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan semuanya berhasil ya, Bu. Amin, Ibu. Ya, Ibu. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Sekarang saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, agar anak-anak bisa mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid itu bisa menjalankan merdeka belajar, ya. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi itu, tanpa ada unsur bosan, ya. Terus saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar juga kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Amin, Ibu. Terima kasih Bu Hikmah atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin, Bu. Oke, terima kasih Bu Hikmah. Bu Adri, semoga sukses. Iya Ibu, sama-sama. Luar biasa rapi kucing hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan majukan dulu beberapa pertanyaan. Pertama kepada coaching dulu, coach dulu ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah meng-coach rekan sejawatnya? Perasaan saya tentunya saya sangat merasa senang karena selain menambah pengalaman saya terhadap masalah-masalah yang ada yang mungkin bisa juga saya hadapi nantinya, saya juga merasa senang karena teman kita, rekan sejawat itu bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Terima kasih Ibu. Berikutnya pertanyaan untuk coach. Bagaimana perasaan Ibu setelah di coach? Oke, iya Pak. Saya juga merasa kayak lega begitu ya. Saya senang, saya lega, saya mempunyai solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Dan semoga saya bisa melakukan apa yang saya sudah rencanakan. Ini komitmen saya untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya sudah dapat tadi konsep alur ceritanya, di mana tujuan umum itu, di mana tahap awalnya, di mana kedua pihak antara coach dan coach itu membuat tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Nah, idealnya tujuan ini datang dari coach ya. Kemudian sampai tanggung jawab itu sudah terstruktur dengan rapi. Itu saja mungkin hari ini dari saya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum. Selamat sore Bu Adri. Waalaikumsalam Ibu Hikmah, selamat sore. Saya dengar-dengar Ibu akan melakukan praktek coaching dengan Pak Ahmad ya? Iya Ibu, sebentar lagi saya mau praktekkan praktek coaching sama Pak Ahmad. Kalau begitu saya ingin bertanya, Iya. bagaimana persiapan apa yang Ibu lakukan untuk coaching kali ini Bu? Hal yang saya persiapkan itu saya mempelajari tentang alur tirta yang akan digunakan di praktek coaching ini, di mana di alur tirta ini ada tujuan, masalah, identifikasi masalah, terus rencana aksi sama tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kompetensi dalam coaching apa yang Ibu ingin tunjukkan di sini Bu? Dari 3 kompetensi coaching yang ada, yaitu mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan yang bobot, terus mengembangkan
coachingnya, ya. Jadi yang saya mau kembangkan itu adalah bagaimana menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali, Bu. Kemudian yang ketiga, kira-kira indikator pencapaian yang Ibu harapkan setelah proses coaching ini, Bu? Saya berharap sih dalam coaching ini nanti terjadi suasana yang nyaman, menyenangkan ya. Terus coach juga bisa terbuka dengan permasalahan yang dihadapi, dan saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbobot sehingga coach bisa terbuka dan sama-sama mendapatkan solusi dari coaching ini. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sudah tidak sabar untuk menyaksikan. Ya, Bu Hikmat, terima kasih. Silakan, Bu, lanjut. Ya. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Ibu, apa kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik Pak. Pak Ahmad sendiri bagaimana kabarnya? Agak kurang baik ini Bu. Ih, kenapa Ki Pak? Saya perhatikan ini akhir-akhir ini Bapak terlihat murung. Tidak seceria seperti biasanya begitu ya. Nah, itu dia Bu. Apakah Ibu ada waktu sekarang? Ada Ji Pak. Kebetulan saya lagi tidak mengajar ini. Ada yang mau saya sampaikan terkait dengan siswa di kelas, tapi ini membutuhkan waktu yang agak lama. Tidak apa-apa Ji Pak. Ada Ji waktu kok. Begini Bu, saya tuh bingung mulai dari mana. Iya, cerita Ki Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Ki? Ya, pekan depan itu anak-anak sudah mulai penilaian tengah semester. Tapi ada satu siswa di kelas saya yang jarang masuk sekolah. Ya. Lalu bagaimana Pak? Kira-kira boleh ceritakan lebih lanjut lagi? Ya, saya khawatir kalau dia ketinggalan pelajaran. Jadi menurut Pak ini pembicaraan kita hari ini tujuannya untuk apa? Saya ingin sharing dengan Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini. Oh iya Pak ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini itu bisa dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Ya, terus terang Bu, saya kepikiran terus sama ini anak yang jarang masuk sekolah ini. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah, Pak? Jadi begini Bu, siswa saya ini kalau di rumah disuruh jaga adiknya yang masih kecil sama orang tuanya. Jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah. Terus kalau menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang situasi ini? Saya sudah pernah home visit ke rumahnya, tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya dia sangat dibutuhkan di rumahnya untuk merawat adiknya, karena dia anak pertama dan cuma dia yang bisa jaga adiknya. Oh, kalau seperti itu, kira-kira bagaimana cara mengatasi masalah ini, Pak? Saya akan coba memanggil orang tuanya lagi untuk membicarakan hal ini. Kalau bisa, siswa tersebut masuk tiap hari, meskipun dia bawa adiknya ke sekolah. Itu tidak jadi masalah buat saya. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Kira-kira apa bisa di sekolah nanti belajar dengan membawa adik tanpa membawa teman-teman lainnya? Bisa saja. Nanti justru teman-temannya bisa membantu menjaga adiknya. Wah, itu bagus pasti kalau menurut saya ya. Kira-kira selanjutnya ini bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Ya Bu, saya berusaha lagi untuk menemui orang tuanya untuk membicarakan dan memberikan materi kepada siswa saya tersebut secara daring biar bisa dipelajari di rumah sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran. Wah, luar biasa sekali idenya Bapak ya. Kira-kira Pak, siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak ini? Saya akan libatkan beberapa siswa di dalam kelas
dan bekerja sama juga dengan orang tuanya. Wah, kalau menurut saya sih bagus sekali Pak idenya ya. Memang harus seperti itu ya. Seperti Pak Ahmad sudah bilang tadi, sudah menemukan solusi supaya siswanya itu tidak ketinggalan dalam pembelajaran ya. Iya Bu, terima kasih sudah mendengarkan sharing dari saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang saya sudah agak lega. Terima kasih Bu masukannya untuk hari ini. Sama-sama Pak Ahmad, saya juga berterima kasih sudah diberi kepercayaan untuk bisa menjadi teman sharingnya hari ini. Oke, baik. Tadi sudah menjadi pengamat terhadap coaching yang dilakukan hari ini. Pertama saya ingin tanyakan bagaimana perasaan Ibu Adri setelah menjadi coach bagi Pak Ahmad. Jujur yang pertama saya senang sekali Bu ya diberi kepercayaan untuk bisa menjadi coach untuk masalah ini. Saya juga banyak belajar ya bagaimana menangani nanti kalau ada siswa kondisinya seperti kayak gini juga ya. Jadi ini salah satu pengalaman baru juga yang saya bisa dapatkan. Saya dapat ide untuk bisa mempraktekkan nanti jika ada siswa saya juga yang mendapat masalah seperti kayak gini. Dan saya sangat senang sih bisa melakukan praktek coaching ini. Baik Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Pak Ahmad. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching hari ini Pak? Ya, alhamdulillah senang sekali Bu, karena masalah yang selama ini saya hadapi sudah ada titik terangnya. Itu. Ya, baik Bu. Baik Pak. Kemudian setelah saya mengamati tadi proses coaching yang Bapak dan Ibu lakukan, saya rasa semua tujuannya atau alur cerita yang dituangkan dalam coaching tersebut sudah tercapai ya. Sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Saya rasa semuanya sudah berjalan sebagaimana alur yang seharusnya. Seperti itu, Bapak Ibu.